Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sehat selalu. Yuhu. Creative People, jumpa lagi dan insya Allah selalu kita akan berjumpa. Ngobrol menurut porsi. Nah, kali ini kita obrolkan apa? Porsinya kemana? Sudah hadir. Nah, terasa adem. Padahal Video panas kita ya, ini, Bo. kan? Nah, karena ada seorang perempuan bidadari. Jadi Dari mana? Bidadari. Dari mana? Dari mana, Pak? Dari mana-mana, Pak. Di sini. Nah, kalau saya salah, nanti ada porsi kawan ngobrol kita akan memperkenalkan jati diri beliau dengan selengkap-lengkapnya. Aktivitas. Nah, bahaya ketawa. Memperkenalkan. Kita pelecok biasa. Bergegar kami ini grogi. Baiklah, Creative People, kali ini kita akan merumuskan sebuah tajuk topik yang lebih kurang ini. Kita bicara tentang literasi dan ruang-ruang penelitian di Kalimantan Barat bersama ahlinya, pakarnya. Beratnya, ya pakar ampun, di ini mah bukan sastra, podcast. Bergerak di bidang itu. Nah, pakar di penelitian dan kali ini beliau ada di BRIN, Beliau Badan Riset dan Inovasi Negara atau nasional? Nasional. Nasional. Beliau biasa saya sapa dengan Jeng Yeni Mada MA. Udah lah, Bang, cukup aja di situ Ya, di nama. Nah, makanya porsi beliau yang mengenalkan jati diri beliau ingin disapa seperti apa. Saya menyapanya dengan Jeng. Baiklah, Creative People, saya Pradono dan Arif Aib Setiawan. Nah, Aib. Nah, jadi akan ngobrol-ngobrol saja ya, berat ringannya nanti Creative People yang menakar-nakarnya. Tapi kita intinya ngobrol-ngobrol saja, saling bertanya, saling berbagi. Nah, bagaimanakah literasi di Kalimantan Barat? Ruang-ruang penelitian di Kalimantan Barat, apa-apa saja potensi-potensi yang sudah dilakukan oleh BRIN, terutama khususnya oleh Yeni Mada Dan dan kawan-kawan. Nah, apakah BRIN di Kalbar akan berbeda, sama, dan bagaimana kolaborasi dengan di seluruh provinsi Indonesia? Inilah beliau, Yeni Mada. Nah, sehat selalu. Sehat, Bang. Makasih, Bang. Masih ada di Bagaimana harinya? Oh, baik. Nah, Mas Yudi? statusnya, story-nya suka jalan-jalan, pengen lah ikut. Mas lalu lambat. Jalan-jalan tuh yang diposting, Nah, pusing-pusingnya, pusing, membaca jangan. referensi, itu Iya. tuh tidak diposting. Oke, baiklah Creative People. Ini Bang Aib. Silakan Bang Aib untuk Kok jadi kita mau ngobrol-ngobrol interogasi dulu. gitu Enggak. ya, Bang Aib? Jadi Juru bicara. gimana rasanya kerja di BRIN? Oh, sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, karena kan memang dari dulu ketika mahasiswa juga sudah jadi asisten dosen dan penelitian, lalu satu-satunya cita yang ingin setelah selesai kuliah itu ya jadi peneliti gitu. Dan ketika ada PNS di Kemdikbud dulu, Ya. kalau Wongan jadi peneliti masuk di situ, alhamdulillah masuk. Di Mana zamannya awal belum sebelum BRIN dulu ya. Kemdikbud di Badan Bahasa. Balai Bahasa. Badan dulu baru balai. Badan Bahasa kan Yang berarti di di pusat, provinsi kan Ya. balai, kantor, Berarti langsung macam tuh itu di satu. provinsi atau di balainya? Iya, di balai bahasa bahasa. Kalbar Apa ya. idenya? Apa? Kalau balai itu di Badan provinsi, badan itu yang di Jakartanya. Oh, gitu. pusatnya itu dia cabang wilayah. Iya. UPT namanya. UPT, iya, bukan UPT, cabang ya. wilayah, UPT, bukan UPT. bank ya, Bo. Iya, aku tahu bahasanya cabang. Anak-anak. OPT kan yang sombil tuh. So, iya. Gitu Cabang ada. tuh kan bank-bank ya, cabang Bank, mana, bank, cabang bank. Barito, Bank, cabang bank, ya. apa gitu. Cabang Tengku olahraga. Umar, cabang olahraga. Ini OPT. Itu ceritanya. Ya. Nah, jadi memang ketika ini keputusan negara kan, bukan Ya. keputusan kami yang peneliti. Iyalah. Pegawai negeri. ASN. Peneliti itu ketika ya dulu juga karena keputusan negara kan. Iya. Jadi semua kementerian itu punya peneliti Ya. yang bertugas untuk membuat riset supaya kebijakan-kebijakan itu berdasarkan riset. Jadi tidak asal memberi Iya. keputusan. Tapi ternyata mungkin
seperti kecil-kecil gitu. Ya. Dan kita terlalu tersebar dan ternyata mungkin menurut yang sekarang itu kurang daya dobraknya kurang gitu. Ya. Yang mana tuh? Yang sebelumnya ya? Ya kita tidak menyebut rezim-rezim itu Iya, kan, iya. tidak bukan, perlu. bukan maksudnya bukan nanyakan rejim. Akhirnya nanyakan waktu dia berdiri sebelum menyatu. Ya, itu Akhirnya berarti jaringan apa hitungannya ya semuanya terlalu terpisah akhirnya coba disatukan gitu. Nah, tidak juga secara teknis sih menurutku. Jadi memang kalau dulu itu peneliti itu juga mengerjakan hal-hal di luar kegiatan riset itu. Iya. Bang Dono tahu persis ya Bang. Iya. Kita juga penyuluhan, kita juga bintek, bengkel-bengkel. Nah sebenarnya itu kan bukan tugas peneliti gitu. Iya. Tentu aku juga menikmati Iya. banget. Maksudnya ketemu dengan banyak orang, bisa bertemu dengan warga atau pelajar-pelajar Pelajar, di ya. mana-mana. Aku juga senang punya pengalaman itu, tapi memang jadi riset itu jadi seperti ya terpecah gitu, pemikirannya terpecah. Nah, kalau di print ini fokus benar-benar penelitian dan kita mengerjakan riset-riset, lalu diharapkan riset-riset hiburannya itu. lah ya. Kenapa? Hiburannya lah ya bertemu dengan orang banyak tuh ya secara dalam. Sebenarnya Baca enggak juga, puisi. karena Oh, riset enggak itu kan lagi. pasti ketemu dengan orang juga kan, tapi dengan Konteksnya beda. itu beda, ruangnya beda. Suasananya beda. Nah, kalau bengkel kan kita di ruang Enjoy, bertemu lah, happy-happy, berlatih, berkreativitas. di ruang. Kok riset kan kita ketemu warga pada saat dia Akademis, melakukan hal tertentu atau nanti kita ketemu di fokus apa sih namanya FGD Iya. atau kita ketemu wawancara mendalam segala macam. Nah, itu kan tidak dilakukan dalam ruang gitu. Dalam ruang tertutup ya. Ya. Gitu. Apalagi ya yang mau saya ceritain? Apa disebut subjek atau objek penelitian kalau di Harus luar-luar? sekarang dengan misal gaya. aku sekarang lebih sering itu kan Bang, penelitian tentang disabilitas karena SDG sekarang dari Bappenas juga memang mau mengangkat, Ya. kita sudah sangat terlambat kan. Nah, salah satunya saya kan ada di pusat riset yang menaungi tentang disabilitas ini dan kita lebih sering saya terutama lebih sering untuk melakukan penelitian untuk ya siapa tahu bisa menjadi kebijakan untuk teman-teman disabilitas itu, dan mereka adalah subjek bukan objek. Objek itu tadi supaya istilahnya pas gitu loh. Iya, Objek atau objek. udah bukan saatnya kita memandang siapapun yang Nah, itu menjadi tadi. narasumber atau apa itu. Diskriminatif sama semuanya. Tapi sekarang ini Bang, kalau saya ya, siapapun yang terlibat dalam riset itu tuh harusnya kita anggap sebagai subjek. Karena kan mereka yang menjadi menentukan Ya, hasil sumber- dari sumber riset itu kan. primer, misalnya. Gitu. Gitu. Jadi Sumber, ya. bukan objek gitu. Iya, Beda. sumber. Objek kita makan boleh gitu. Tapi Bahkan kalau narsum riset, kan dalam bahasanya narsum, tanpa narsum. mereka Iya. pemilihan siapa-siapa yang akan menjadi subjek itu kan Iya. akan mempengaruhi Nah, itu hasil hasilnya, kan. iya. Ketika aku milih Bang Dono dengan aku milih Aib, nanti hasilnya beda gitu. Bayangkan dua orang yang sangat berbeda, yang Wah, satunya nggak wise kayak banget, yang pemain satunya Kurang ajar. Ini udah kurang aja, belum keluar aja. beda banget gitu. Jadi memang mempengaruhi hasil. Nah, hal-hal kayak gitu sih. Karena- Ya. Jadi konteks akhirnya mengangkat kan akhirnya jadi hitungannya apa bahasa yang nyaman ya? Nah, yang mana lo? Fokus salah satu fokus negara dan juga salah satu akhirnya aku ngomong salah satu ya akhirnya. Iya. Fokus dalam BRIN ini. Bang, kayaknya dia ada gimana lebih berhati-hati. Enggak, Diksi, enggak. milih diksi. Aku mencari bahasa nyaman. Bahasa Beda Jawa. kok kurang ajarannya nampak benar nih. Padahal kita lebih. Oh, Aku mendengar tadi ada bahasa terlambat gitu. Bahasa terlambat? Ya tentang akhirnya melihat dan mencoba menjadikan fokus disabilitas itu menjadi hal yang urgensi negara gitulah akhirnya urgensi kita. Ya, Iya. sebelumnya gimana? Akhirnya pertanyaan saya kenapa ya walaupun telat itu tidak salah. betul. Akhirnya kenapa Telat akhirnya itu ya telat iya, gitu telat aja. itu telat bukan sebuah kesalahan. Bukan salah. Jadi kenapa akhirnya itu yang dikejar sekarang? Bubuk saya harap sih jawabannya bukan karena dunia internasional hari ini Enggak, panjang. Jawabannya tuh panjang. Kita tuh berapa bulan yang lalu itu melakukan prakonferensi dan konferensi khusus untuk penyandang disabilitas. Kalau misalnya mau tadi Aib bilang bukan karena dunia internasional, enggak. Tapi kita harus mengakui bahwa ada Salamanca Statement namanya.
itu dilakukan ya tidak di Indonesia. Nah itu tentang penyandang disabilitas. Nah yang mungkin kita perlu tahu bahwa Indonesia itu lambat merespons, padahal sudah lama gitu. Itu no comment sih. Jadi No apa? comment. Jadi ketika pertemuan puluhan atau mungkin ratusan negara di event internasional gitu ya, sebenarnya Indonesia itu ada gitu. Tapi responsnya, kebijakan untuk sesuatu atau yang sangat spesifik di Indonesia itu tuh agak lambat gitu. Nah, termasuk disabilitas ini gitu. Nah, itu mengapa kita tidak cuma harus mulai dan berjalan, tapi berlari gitu. Jadi harus cepat. Menyambung itu tadi, kan ada yang dinamakan Paralimpik dan prestasi-prestasi ya. atlet Indonesia justru papan atas. Ya. Apakah itu juga dianggap bahwa negara tidak ngeh? Lumayan megang. Ya kan? Megang. Kan dari awal-awal Itu kan dulu, udah beberapa jauh tahun. sebelum ada BRIN. Paralimpik kita mendominasi misalnya. Oh. Apakah itu tidak menjadi data empiris yang memang valid untuk dijadikan Betul. bahwa Itu kemarin-kemarin salah disabilitas ini diangkat lebih Betul. ya, Itu makanya tadi gimana coba itu kira-kira telat korelasinya? telat itu bukan Nah itu kesalahan. tadi bukan kesalahan atau Telat ya gimana telat. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan BRIN, Bang. Iya. Jadi maksudnya betul. data kalau misalnya teman-teman Mm-mm. penyandang Iya. disabilitas kita berprestasi, Ya. itu tuh nggak jauh-jauh. Saya punya teman namanya Lydia, dia Ya. masuk ke MIRS aku lupa ya, Yang di internasional ya, di miss-missan. jadi misalnya Aduh, Miss. ada tuh ada internasional di Las Vegas waktu itu. Iya, iya. Itu dia, itu sahabat saya di Pontianak Iya. orang. Kita nggak perlu jauh-jauh. Kalau misalnya Paralimpik, teman-teman Iya. dengan disabilitas Indonesia itu berprestasi, Iya. itu udah dari dulu. Iya itu tadi. Masalahnya adalah tentang kebijakan mereka sehari-hari. Nah, Event-event itu kan hanya berapa minggu atau berapa bulan naik atau angkot hanya dah sesaat. kayak umum lagi. Yes. Tidak Jadi ada bagaimana fasilitas. ceritanya ketika mereka ingin sekolah, Nah, ketika mereka ingin berjalan, iya, ke menikmati angkot, tempat wisata. Nah itu ruang hal yang publik. iya yang lebih dekat gitu. Paham aku. Jadi akhirnya Betul. konteks kita anggap merespek mereka akhirnya bukan hanya saat mereka mewakili nama negara. Akhirnya Yes, pada betul. saat mereka berdiri sebagai individu, mereka juga harus Ya, kita sebenarnya. Pasir miskin dan anak-anak terlantar kan termasuk Dipelihara. di dalam disabilitas dipelihara oleh negara. ditambah. Kan enggak, ini kan konteks. Konstitusi kan sebenarnya sudah ada amanat tersurat ataupun tersirat Yes. bahwa siapapun warga negara berhak. Ini kan bukan negara para warga yang normal dalam Betul. konteks istilah. Ini disabilitas tidak normal. Nah, tersisihkanlah secara istilah dan sebagainya sehingga pengambil kebijakan tidak ngeh bahwa ini juga perlu misalnya trotoar untuk disabilitas, naik angkot harus ada untuk disabilitas, naik lift harus ada disabilitas, pelayanan publik harus ada untuk fasilitas disabilitas. Yes. Kenapa baru sekarang? Kan itu persoalannya. Yang lebih pendek Pancasila aja, Nah, sila betul. kelima. Iya, Keadilan keadilan sosial bagi sosial. seluruh rakyat. Bukan hanya untuk Tidak yang untuk yang bisa lengkap. saja, yang bisa itu. Jadi Nah, itu. Nah, jadi kesadaran-kesadaran itu gitu. Kalau misalnya kita terlambat, ya sudah akui saja kita Ya. terlambat. Tapi mari kita sekarang tuh mulai membuka Setidaknya diri. jangan tidak sama sekali. Betul. Nah, itulah. Dan atau malah apa sih gitu, cuek. Ya, Yang penting masih kan kita- Sejauh ini apalah tuh? Apa akhirnya poin-poin Ya, yang udah untuk mereka. terwujud dan lain-lain untuk mereka pengen tahu ya? Oke, kalau misalnya teman-teman ke Jakarta itu sebenarnya udah banyak. Jadi kalau di jalan itu Oh, pusat ada dulu yang ya, pusat kuning. dulu, ya, Ah, ah. maaf. Ya. Nah, yang bisa dijadiin contoh. Iya, iya, iya. Kalau di sini kan agak susah. kok. dah mau. Peraut. Oh iya. Yang kuning-kuning trotoar. itu kan biasa ya itu tuh tempat teman buta juga bisa untuk nandain oh ini lurus atau Marka belok, jalan dia, marka ya. jalan dia. Ada Lalu untuk kereta- yang kursi kereta roda juga gitu ya. betul. Lalu kalau misalnya lampu-lampu itu juga membantu teman-teman tuli Iya. gitu kan. Iya. Ada running tag. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu upaya ya. Kita nggak bisa bilang juga negara nol gitu. Enggak. Ada kok. Karena memang ketika kita mau aware dengan teman-teman penyandang disabilitas itu jadi mahal gitu. Iya, iya. Seperti misal dalam riset aja. Jadi ketika saya itu mau ngajak teman tuli aja atau teman yang tidak bisa melihat gitu. Mau tidak mau saya misalnya harus mengajak pendamping dia. Iya, iya, Dia iya. belum bisa sendiri karena kan belum aksesibel gitu loh. Iya, iya, iya. Dia tuh belum bisa sendiri. Aura itu Betul, kan. ha-ha. Lalu ada kayak salah satu contoh itu tuh Pak Antoni. Pak Antoni itu dia, aduh saya lupa nama istilah cacat, jadi harus pakai kursi roda. Orangnya pinter banget bang, lulusan Australia kalau tidak salah.
Jadi Itu dari lahir atau bawaan iya, atau kecelakaan? dari lahir. Bisa Jadi keren. tapi kita tuh perlu dia gitu. Nah, harus ada 2 orang yang jadi memang ketika memang kita aware gitu, ada hal yang harus kita bayar lebih mahal. Iya. Tapi menurutku ya negara nggak akan rugi kok. Iya, bukan masalah nilai nominal sih. Siapapun Udah bikin aset. gitu, ases ya, betul. Nah, hal-hal kayak gitu Aset. tuh kadang kita bukan karena nggak itu, karena nggak tahu kadang juga ya, karena juga memang belum populer, belum viral kayak gitu. Hal-hal gitu deh. Ini sekadar bertanya, disabilitas mungkin Kok jadi ngomongin disabilitas ya? tunggu dulu, Menarik ini ya. kan Ini ranahnya, ini Ya, kan memang dan ranah. aku senang karena Dan ini ranahnya. lagi sedang menulis. Apakah hanya sifatnya physical? Lalu apa namanya tadi jadi lupa aku berdasar lupa Apa, dan Bang? tidak ingat. Awal. Apakah juga masuk ke dalam kategori seperti autis misalnya. Kemudian autis apa hiperaktif atau apapun yang secara mental, secara psikis, apakah itu juga masuk ranah itulah disabilitas. Apakah disabilitas artinya salah satu anggota organ tubuh yang kurang, sementara yang autis atau yang psikis mental gitu ada istilah lain. Apakah sama gitu? Gimana Beda. sih? Aduh, Beda-bedanya? penyandang disabilitas tuh banyak Apakah banyak mereka banget juga ya. terlayani gitu Banyak loh? kategori. Diayomi Iya. gitu, Pak. Banyak kategori Iya. dengan treatment yang berbeda-beda. Gitu. Nah, Tapi itu tuh intinya yang dilayani gitu. harus dilayani Iya. dengan bahkan autis tuh spektrumnya beda-beda kan ya. Nah, Iya. dan penanganannya harus beda-beda. Iya, iya. Dan itu rumit. Ranahnya beda. Orangnya juga Harus ternyata sabar. sabar, rumit, dan orangnya belum begitu banyak yang bisa secara profesional Iya, iya, menangani. iya. Nah, itu juga PR buat Iya. kita. Lalu jenis disabilitas itu banyak banget, Bang. Selain yang kalau yang itu cacat tadi, tubuh bisa kita lihat iya, ya. iya. Ada yang mental, Mental. intelektual. Aduh, apa sih saya lupa istilahnya yang itu intelektual juga. Bahkan ini sebenarnya saya tuh mau menulis ini untuk disertasi saya, Iya. masalah disabilitas Semoga. sosial Iya. gitu. Jadi aku tuh memang mau nulis disabilitas ini secara khusus untuk jenjang berikutnya, Bang. Jadi saya nggak boleh banyak-banyak membocorkan ya nanti. Apa? Kan Isi-isi ya. kita goyang Udah. bola. Boleh pun masalah. Dari Kita tadi yang udah besar. udah Oh, udah udah. ceritain loh. Ada. Nah, kayak gitu, Bang. Nah, jadi di konferensi kemarin itu kita mengangkat prajudul tuh empat, terus yang konferensi itu ada 5 Iya, panel iya. itu tuh semua dari masalah pendidikan inklusif sampai hukum sampai masalah pendanaan riset untuk disabilitas ini karena ternyata ketika kita memunculkan tema ini sebenarnya negara tuh aware, jadi mereka itu mau melakukan sesuatu tapi mereka minta risetnya dulu supaya kebijakan itu tepat gitu, daripada kita menurut Yeni, menurut Pradono, menurut Aib gini Ya. nggak bisa, tidak bisa, Konteksnya kan negara. betul, tidak Dasar melakukan bisa. sesuatu tuh harus kuat. Naskah akademik Wah, gitu. naskah akademik dan macam-macam Iya. gitu. Berarti mendengar tadi akhirnya mental, intelijensi, akhirnya kalau ada sedikit kekacauan di situ hitungannya disabilitas ya. Enggak juga sih. Tadi beberapa poin tadi itu? Iya, itu Varian-variannya nama lah itu. ada Ada sebutannya. intelektual apa gitu. Berarti maksudnya- Bukan masalah intelektual yang kita Iya, punya iya, ya, iya, bukan. iya. Nah. Dia mental juga. Mental Berarti, juga. Fenomena saat ini bisa dikatakan orang berarti mendisabilitaskan dirinya sendiri lah ya. Itu accident kali ya. Iya, bisa jadi sok-sok jadi disabilitas atau bisa jadi kita punya disabilitasnya masing-masing. Nah, Ya itu bisa jadi sih. di satu sisi kita betul-betul Merasa mengayomi normal ya, negara, Bang? mengayomi dan melayani disabilitas yang betul-betul disabilitas, yang mendisabilitaskan diri itu bagaimana dinas tertentu, contoh Bapak Ibu di dinas sosial yang di trotoar, di lampu merah, perempatan di mana-mana itu katanya dilarang, kita yang memberi sumbangan juga Kena. sanksi, Benar. itu tolong ditertibkan supaya jelas disabilitas itu yang ini yang itu bukan mendisabilitaskan diri dan itu sebenarnya apakah penyakit sosial masyarakat ya kan dan sebagainya. Nggak cuma mereka, akhirnya orang-orang yang Siapapun. waras, yang Ya, berhidup iya. normal yang ndak kayak gitu, akhirnya orang yang bekerja di kantoran ataupun freelancer ataupun akhirnya orang-orang yang jadi public figure, Ya. akhirnya pun aku lihat sekarang pun mereka mencoba untuk Ya, mendisabilitaskan ini diri mereka sendiri. yang Menarik tidak ini. berhak subsidi juga dapat subsidi. Asik, asik.
gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sok-sok merasa dirinya jadi orang yang berkekurangan ya, sangat berkebutuhan kekurangan. khusus Dan ya. tidak mensyukuri apa yang ada. Nah, itu Syukuri fenomena yang lain itu. Nah, itu jadi tolong Jadi terkait tolong. stakeholders tolong ditertibkan. Karena kami yang nyumbang mungkin karena kasihan kena juga sanksinya. Oh iya, kita nggak Dalam boleh kasih ya. sosialisasinya. Aku Ya. pernah loh, nggak usah dikasih. Nah, iya, nggak tega juga. Tapi kadang-kadang. bahaya loh, yang di jalan-jalan itu kalau nggak kita kasih, Ada yang mengancam, Nah, ada yang makanya mengancam. itu tolong Bapak Ada yang Satpol. mobil, Iya, bareng. Bapak Mbak, Pol Mbak, PP, gitu. Bapak Ibu Dinas Sosial ditertibkan, sanksinya penegakannya bagi kami-kami ini yang ingin berbaik hati menolong orang justru jadi korban. Lebih Iya. jasad dari begal. mereka secara terbuka gitu loh Nah, Akhirnya melakukan hal perjalanan gitu. penelitian disabilitas ini udah berapa lama akhirnya? Baru. Berarti Jadi- baru awal tahun ini. Jadi berarti. aku sebenarnya dengan teman-teman komunitas bahasa isyarat, dengan Iya. teman-teman Oh. tuli itu Iya, udah iya. lama ya, Oh, iya. sudah lama. Tapi dulu itu mungkin belum ada kesempatan untuk bisa riset tentang itu. Ya. Nah, ketika di salah satu lembaga ini nggak usah disebutkan, Iya. nanti jadi kayak itu. Terannounce oleh mereka dah gas. Itu enggak, jadi Ada booster lah, ada push. Ada kamu support. mau apa? Bikin proposal yang Ada bagus, support berarti. sampaikan ke Presentasi kan? presentasikan. Nah, jadi memang harus meyakinkan Asesori. bagaimana urgensi novelty dari riset itu. Nah, kalau dulu kan tidak ada kesempatan itu karena semuanya itu kayak dari atas itu melakukan ini, terus kita sebagai mesin-mesin sekrup-sekrup ini, Iya. abang tahu persis Sekrup negara. melakukan ini gitu. Nah, Akhirnya di dalam BRIN sendiri akhirnya ada menerima orang disabilitas lah. iya ada Udah ada. banyak sekali narasumber segala macam kayak gitu tuh. Tidak ada apa itu kan. Bukan dalam konteks narasumber akhirnya, yang memang dia juga dalam yang bekerja sebagai Ini aktor, baru ya. tahun kedua menerima apa sih namanya, menerima pegawai Rekrutmen gitu. rekrutmen itu ini baru mau yang kedua. Saya sih tidak melihat ada syarat itu ya yang tidak boleh bla 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 bla, tapi memang syaratnya yang lumayan berat. Dan nah lagi-lagi karena pendidikan untuk teman-teman penyandang disabilitas ini terbatas dari Iya, dulu. dari Nah dasar. biasanya syarat itu yang agak Tidak susah terpenuhi. karena kan menjadi CPNS lembaga itu minimal S3 gitu. Jadi memang tidak banyak yang seperti Pak Antoni yang maksudnya Iya, maksud aku. dia harus ke Secara latar luar belakang negeri mampu. Iya, iya, mampu iya. dan kayak gitu tuh. Jadi mungkin kukira terbuka ya, BRIN itu terbuka menerima teman-teman disabilitas, tapi memang karena perjalanan panjang dari dulu itu Ya. pendidikan kita tidak Persyaratannya. inklusif. Kita lihat saja SLB. Ya. Maksudku mereka masih perlu banyak berbenah dan Ya. membuat teman-teman penyandang disabilitas itu jadi ingin melanjutkan sekolah gitu. Nah sekarang kan susah, bahkan ketika di Diskriminasinya sini kuat sih. Hmm? Diskriminasinya kuat sih. ya diskriminasinya kuat dan memang tidak siap. Jadi beberapa tahun ini aku tuh ngobrol dengan teman tuli itu, ada yang pengen kuliah secara finansial mampu dan dia pintar, maksudnya ketika ngobrol gitu wah anak ini mampu Ya. gitu. Tapi ketika ke universitas, ada 2 universitas yang kami coba, tidak ada dosen yang bisa berbahasa isyarat. Bagaimana dia bisa belajar? Iya. Tidak ada orang yang bisa Keren. menjadi pengantar gitu. Jadi memang kalau di universitas apa itu ya waktu saya Sekolah khusus jadi solusi, enggak. kenapa? Sekolah khusus jadi solusi, tapi Itu akhirnya kurang sama lebih dengan kayak SLB. dengan SLB jenjang universitas perguruan tinggi. Kalau misalnya kita mau lihat anaknya siapa tuh Surya Surya yang mana? Roy Sahetapi, iya anaknya Dewi Yul, Sahetapi. dia juga harus belajar keluar kan. Gadis. Nah di situ dosen-dosennya tuh bisa berbahasa isyarat. Nah itu mengapa kan kita 7 tahun ini kami kan sudah itu tuh mengajak bahkan teman-teman tuli itu juga membuka kafe gratis belajar bahasa isyarat. Itu salah satu caranya gitu. Nah mendekatkan ke publik. mendekatkan, paling tidak tuh kenal. Jadi apa sih bahasa isyarat? Nah, apa sih CB, apa sih Bisindo? Paling tidak tuh orang-orang tahu. Sekarang kan sudah mulai tuh, bukan mulai ya. Aku senang banget di setiap acara, kalau misalnya memang ada teman penyandang disabilitas Konser yang itu tuh. internasional udah mulai sih. Itu ya kita juga sudah mulai banyak. Maksudnya TV-TV itu juga sudah Iya, pakai udah JBI, lalu Saya ingat TPRI webinar. ya sih dari dulu. Nggak, sudah Oh, banyak iya. kok. Ya, mereka udah pakai Bisindo bang. Kalau dulu tuh masih CB.
CB. Apa ini? Bedanya adalah CB itu adalah bahasa isyarat yang dipakai oleh teman tuli, tapi yang bikin kita teman dengar, yang bisa mendengar. Iya. Bisindo itu bahasa isyarat untuk teman tuli yang buat teman tuli. Oh. Nah, jadi kalau misalnya Bilingual jadi secara langsung. enggak, beda. Jadi beberapa isyarat yang dibuat oleh teman dengar untuk teman tuli itu mereka bukan nggak mau pakai ya, tidak sesuai katanya. Nah, itu mengapa Berarti tidak mengalami. tidak Bahasa mengalami. tangan. Jadi dia tuh kayak Jadi- membuatkan Simple jadinya. enggak juga sih, bukan budaya mereka. Ada budaya tuli loh. Iya, iya. Iya, Grammarnya betul, ada. betul, betul. Kalau kita Percaya. WhatsAppan gitu ya. Aku tuh awal-awal itu kadang tuh emosi loh. Karena aku belum tahu. Emot-emotnya. Nah, kita tuh kan emosi biasanya karena belum tahu kan, Ya. Bang. Karena kita tuh apa sih ini? Nah, belum mencoba untuk memahami. Kodifikasi. Betul, memahami pikiran mereka, memahami budaya mereka terutama kayak gitu tuh. Kode Asik banget. santunya membuka. Ini nih baru ngomongin teman tuli ya, belum Iya. yang lain. Nah, itu banyak kan. Iya, adanya. karena kebetulan Salah satu saya saja. banyak teman. Jangan lupa 25 September itu peringatan Hari Disabilitas Ya, Internasional. moga-moga kita ingatkan ngompor nanti di Sibodaya nanti ada liputan khusus Kak. September. Reportase. Beberapa hari kemudian. 25 September ini. Iya. Lusa-lusa. Ini Minggu kan ya, minggu. tanggal 25 September ini kita mau ada acara di Hotel Tot gitu. Teman-teman tuli di Indonesia juga datang. Iya. Jadi, nah ini aku tuh bangga banget dengan teman-teman tuli di sini. Di awal di 3 tahun awal itu pas kita banyak kumpul gitu. Cuman sekedar kumpul, tapi menurutku tidak cuman sekedar kumpul ya. Jadi mengumpulkan keberanian, mengumpulkan kepercayaan diri mereka itu memang harus pelan-pelan gitu. Jadi supaya mereka tuh percaya diri bisa melakukan kegiatan ini seperti teman-teman yang lain itu tuh nggak bisa instan. Kayaknya juga hampir banyak hal kita nggak bisa instan ya, Bang. Nah, sudah ini tahun keberapa ya? 3 apa keempat? Mereka tuh sudah bisa membuat acara besar untuk memperingati dirinya dan memproklamirkan kami ini penyandang disabilitas yang bisa sama kerennya atau sama aktivitasnya dengan yang Yang audiensnya masyarakat kebanyakan terlibat juga langsung. betul. Sosialisasi Wah, tercapai. aku bener bangga banget. Sedap. Itu tuh nggak banyak komunitas yang bisa melakukan hal itu Iya, gitu. kepedean ya kan? Kepedeannya. Jadi dulu tuh kalau misal mau ke kantor mana, mereka bilang, "Kak, kami mau ke sini, bisa temenin nggak?" gitu. Kalau aku bisa, aku temenin. Sekarang itu mereka nggak gitu lagi. Jadi cuma cerita, "Kak, kami baru di sini, tadi ada gini." Aku bilang, gila." Itu tuh bikin aduh Sudah nangis. mandiri. Bener, jadi maksudnya hal-hal kayak gitu Sudah tuh nggak mandiri. terbayar Mereka gitu. juga bisa. Bisa, sekarang tuh mereka Itulah. berani Kan banget. kita sama. Itu porsinya Tuli aja ya, teman-teman berbeda. tuli ya. Teman-teman tuli. Ya, porsi Karena aku aja. dekat dengan teman-teman tuli kan. Kita sama, beda porsi saja. Kan Betul. masing-masing berbagi peran. Aku rasa sih ada keuntungan juga sih teman-teman tuli. Betul. Aku kadang iri dengan mereka. Bersinergi kita. Kamu yang membaca pikiranku. Betul banget. Salah satu ya, aku melihat poin yang lain ya. Akhirnya terkadang kawan-kawan disabilitas itu kan maaf kata lah. Akhirnya orang yang memiliki kekurangan terkadang dikasih kelebihan di ruang-ruang tertentu. Akhirnya kan indera-indera yang lain dilebihkan. Betul. Ya, secara tidak langsung kita hidup di dunia visual kan. Akhirnya kawan-kawan tuli kenapa bisa bergerak lebih masif? Karena diuntungkan mereka masih memiliki mata, maaf lah ya. Iya. Maaf ya. Kayak gitu. Nggak usah maaf. Mana nggak tahu. Oh, yang denger ya, Ini Bo. sangat sensitif. Kayak gitu sih. Tapi, nah, ya aku harap juga kawan-kawan lain yang akhirnya yang apa ya hitungannya yang memiliki ikatan kekurangan yang bukan kekurangan, maksudnya bukan kekurangan itu bukan Oh, kekurangan. itulah yang dialami lah. Yang dialami. Yang dimiliki sekarang. Akhirnya- Keistimewaan. Keistimewaan akhirnya. Iya Keistimewaan. betul. Akhirnya kawan teman-teman yang tidak bisa melihat, mereka pasti memiliki indera yang lain yang lebih oke. Betul. Nah, aku harap sih kawan-kawan Dengernya tuh tajam banget kok akhirnya teman-teman kawan-kawan yang itu bisa lihat. bisa semasif kawan-kawan tuli sih. Betul. Akhirnya masing-masing dari mereka ada saling sharing atau nge-push kawan-kawan yang lain untuk buat lingkaran yang sama dah sih. Aku belum itu sih, belum Oh. maksudnya belum menemukan, tapi aku tuh pernah ketemu pada waktu jalan kemana gitu. Jadi yang teman yang tidak bisa melihat ini tahu kan pergerakan teman-teman tuli itu pengen juga gitu. Nah, pengen juga dan apa ya? Ya tadi bilang keistimewaannya beda-beda ya. Ketika maksudnya teman-teman tuli ini mungkin lebih cepat kalau bergerak. Nah, kalau teman-teman itu bergeraknya lebih lambat dan mungkin memang
jauh-jauh Anak-anak lokasinya. audio gak kan mereka. Iya, dan ya itu tadi yang aku bilang, Oh. kita lebih menantang sih, maksudnya ketika dengan teman-teman penyandang disabilitas ini kita juga inderanya juga harus itu ya, Kita terbuka semua. Kita juga harus Iya. adaptasi. Karena Harus. kita punya panca indera Bener. juga. Kita juga jadi Indera harus keenam. lebih sensitif dan segala macam. Nah, gara-gara aku riset tentang teman-teman penyandang disabilitas, aku juga jadi merasa banyak yang berubah, Bang Aib. Jadi maksudnya keistimewaan yang kurasakan selama ini jadi tidak istimewa lagi. Dan justru Bener loh. respek kita semakin Iya. membaik sebenarnya ya. Jadi Nama banyak respek. hal yang berubah gitu. Jadi aku udah bisa sensitif, benar. Jadi misalnya kok ada itu, aduh jangan ngomong kayak gitu. Ada teman kita yang nggak bisa dengar yang Nah, itu begini. tadi, respeknya Jadi- yang udah baik dan tambah baik gitu jadi loh. itu aku tuh nggak jadi Iya. nggak istimewa gitu Bang. Ketika panca inderaku semua bisa bekerja, tapi aku mending misalnya kasarnya ya, mending aku nggak bisa nggak dengar aja suka gitu kan. Mending aku nggak bisa lihat kalau misalnya ini nih membuat aku bla 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 bla. Nah, makanya disabilitas Hal-hal. sebenarnya secara kata saja, tapi esensi hakikatnya bukan kekurangan. Yes, Iya keistimewaan. kan? Nah, masing-masing kita memang dilahirkan berbeda. Itu hakikat perbedaan itu. Ya kan? Jadi ngomongin Jangan ini aku digoreng suka. menjadi diskriminasi kan gitu. Ya, ya. Tapi panjang iya, sih. Superior. Aku dulu pernah sih soalnya tahun 2000, ancur lupa aku. Intinya di bawah 2010, pokoknya 2010 awal atas lah, 2015 ke bawah gitu. Aku tuh sempat, kan aku ke FLS 2 kan juga jadi juri pantomim kan. Dan juga Itu teman tuli banyak yang jago juga tuh. juri LSLB juga kan. Akhirnya jujur. Ya akhirnya dan sebelum itu juga dulu aku pernah bersama kawan-kawan ya akhirnya kan orang-orang yang mereka nggak suka dibilang tunarungu kalau nggak salah aku. Memang. Iya. Tuna itu kan cacat. Iya makanya Bukan nggak suka. Yang bikin tunarungu itu kan kita, bukan mereka. Bahasa orang normal untuk yang dianggap Nah, tidak normal. Kita kayak ngasih nama Jadi itu. konsepnya Iya, menurut Indonesia- orang apa, normal. bahasa Indonesianya Akhirnya itu menurut kan, orang normal mereka adalah kekurangan gitu. lalu dengan disability Nah, itu ada ceritanya. Ability. Itu tuh Keter- kalau misalnya boleh aku analogikan, itu Ya. tuh sama dengan hari buruh. Buruh itu kan sebenarnya bisa aja pegawai, Iya. semua karyawan itu buruh. itu. Mengapa milih buruh? Itu tuh ada metafor atau ada tanda atau ada interpretasi yang lebih membuat orang itu Nah, gimana gitu. iya. Saksikan obrolan saya dengan Pak Fajri, ini dibahas panjang tentang diksi. Mengapa difabel, mengapa disabilitas. Sekarang kan di semua produk-produk hukum, undang-undang, peraturan itu tuh semua pakai penyandang disabilitas. Nah, itu tuh teman-teman penyandang disabilitas sendiri yang memilih. Oh, Dulu penyandang akhirnya cacat mereka yang loh. memilih. Yes. Dulu penyandang Nah, cacat loh. Kalau gitu udah Wah. aman. Kan Tuh. penyandang Nah, cacat itu tuh dulu. kayak iya benar bangsa penyandang cacat Iya. sempat. Cacat sama kurang, dengan buruh. sakit. Nah, Aku sakit. suka sekali analogi itu. Hmm. Mengapa bukan hari karyawan? Oh, udah buruh. Mayday, hari buruh. Karena ada, coba kita ngambil buruh keras, sakit, yang menderita, yang terjajah, gaji telat, ya kan? Gaji disunat. Jadi ada nilai perjuangan, nilai juga. fight. Iya, di ya, situ. ya. Karyawan kan buruh. Lah Iya, mengapa bukan karyawan yang bukan dipakai buruh? gitu loh. Seniman juga buruh loh. Karena buruh, penggunaan bahasa buruh lebih tua dari karyawan. Nggak juga, bukan itu Ada alasannya. pesan. Tapi itu ya kan dulu gitu ya, pada zaman dulu pakai bahasa Nggak, karyawan. Ada sugesti. bukan masalah tua Berkata, mudanya, dari diksi. sama juga difabel dan disabilitas bukan masalah siapa yang duluan kan. Karena dua-duanya juga kita bisa lihat etimologinya kan, Ya. keduanya. Tapi ada nilai perjuangan di Nah, situ. itu tadi. Maka aku bilang kan orang dulu kan nggak pakai bahasa karyawan itu kan sungguhnya dibilang buruh. Ya. Negeri tetangga loh, Kita aja kita nggak bicara sastrawan itu disebut karyawan kita nih. Orang yang berkarya kan benar secara bahasa. Bener. Karyawan adalah orang yang berkarya. Berkarya. Nah, Kita- jadi akhirnya Karya apa sih karyawan? orang BRIN disebut peneliti apa pegawai? Kami periset. Riset, Periset. Nah, yang melakukan riset. riset karena akar katanya riset tadi. Research. Research, Periset ya, Oke. Bukan pegawai. asal katanya. Ya pegawai. Semua, buruh juga, buruh Iya, negara. ya. Ah, Sekrup negara. Sekrup negara. Periset ya oke. Aku ada pertanyaan ini gak sih?
ruang-ruang independensi BRIN sendiri untuk individu-individu kan akhirnya kan penelitian. kelas-kelas seorang penelitian, ilmuwan dan lain-lain itu kan akhirnya harus ada sisi independensi untuk diri mereka sendiri melakukan sesuatu tanpa intervensi kan. Tidak pernah ada intervensi selama ini. Objektif. Wah, akhirnya Semuanya relatif objektif, dan justru tadi kan aku udah cerita, bahkan yang dulu riset yang aku mau lakukan tidak diakomodasi, tidak difasilitasi, sekarang terlaksana. Diberi kesempatan silakan, tapi tentu dengan prosedur dan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Maksudnya negara itu tidak mau ini yang kasih, oh enggak, mereka harus lihat. Berarti tinggal output akhir di ACC atau enggak, diterima atau enggak, tinggal diterima. Outputnya itu bukan BRIN yang tapi orang yang menentukan kebijakan. Itu outputnya siapa yang punya legitimasi? oh itu tim. Nah Tim. tim itu Kembali lagi misal independensi loh. enggak gini. Jadi misal gini, skema pembiayaan riset atau hibah itu kan di BIN ada lumayan ya, udah banyak. Bahkan kita terbuka, maksudnya tidak cuman untuk orang-orang yang ada di BRIN. Teman-teman mungkin kalau misalnya sempat lihat, aku sering sih membagi bahkan untuk content creator atau fotografi atau video itu tuh banyak sekali dan terbuka, silakan. Nah nanti yang akan menjadi juri atau memilih itu tentu orang-orang profesional kayak Mas Garin di film kayak gitu enggak. Tapi terus nanti ada pakar film itu banyak juga secara bukan maksud pertanyaanku akhir kan output yang dikerjakan oleh kawan-kawan BRIN entah itu bergerak bergerak lewat instruksi ataupun keinginan individu yang akhirnya dilihat itu berguna dan disupport, akhirnya kan disupport dari awal, bukan disupport di output. Tadi kan bilangnya yang dulu dikerjakan akhirnya sekarang disupport ya. Tadi tuh akhirnya kan akhirnya kan ada ruang-ruang independensi yang ingin aku ingin meriset ini walaupun belum diinstruksikan, saya mulai dulu kayak gitu tuh. Karena tidak itu bukan dari instruksi. BRIN itu bukan dari instruksi, tapi dari periset itu. Dari bawah ke atas. Bottom up. Namanya itu bottom up. Jadi kalau dulu itu kan based on instructional. Jadi kita punya program apa nasional, jadi silakan semua provinsi melaksanakan. Ya, kan tuh bottom up. Justru dari riset ini yang dipilah mana yang diambil. Bukan istilahnya bukan dipilah. Jadi ide-ide ini harus punya sesuai dengan Pancasila. Sampai dipresentasikan. Iya, harus bikin proposal yang bagus. Lalu itu ada namanya seminar riset design. Dia harus bisa menunjukkan apa sih pentingnya riset ini dilakukan. Gitu. Nah, gitu. Jadi memang lebih itu sih kalau menurut saya, memang riset itu jadi terbiasa untuk menyampaikan apa sih perlunya yang riset ini gitu. Jadi tidak semata-mata negara lu kasih uang, "Aib, ini kamu riset sana lagi, nih, lakukan." Pengen nanya sih, tapi aku tahan ya lah. Tapi kalau ini tapi yang aku suka akhirnya bottom up sih. Iya sih. Harus bottom up. BRIN itu bottom up. Independen berarti. Berarti ada ruang independensi di bawahnya walaupun akhirnya hasil penelitiannya aku rasa sih akhirnya semua yang dilakukan pun enggak semuanya enggak akhirnya jadi sebuah kebijakan. Enggak. Makanya. Jadi kita bisa memberi kelas-kelas dan kategori-kategori. Semua ya. Periset itu tidak semuanya bisa kayak Pak Habibie, enggak. Walaupun banyak orang yang bergerak di bidang itu gitu ya. Tapi tidak bisa secemerlang Pak Habibie semuanya gitu. Kita bisa itu. Misalnya ada seorang budayawan, tidak semua bisa seperti siapa? Kita sebut siapa, Bang? Yang akademis? Siapalah gitu. Nah, gitu kan. Yang dari sisi apa? Jiwo Tejo. Kan itu bukan periset. Enggak, maksudku yang akan nah, atau siapalah gitu. Sebenarnya banyak riset-riset yang menjadi policy paper atau naskah akademik untuk kebijakan. Itu tuh udah banyak. Tapi kan tentu tidak semua bisa seperti itu. Nah, jadi jenjang-jenjang gitu. Ya menurutku tidak apa-apa lah. Yang penting kan juga kita sudah ini kompetisinya sehat banget kalau menurut saya di BRIN itu. Jadi memang ada kompetisi. Itu kan kompetisi. Ide siapa yang paling kuat? Proposal yang paling kuat untuk itu ya itu kan kompetisi namanya. Orang yang tidak bisa sebagus apapun idenya, tidak bisa mengkomunikasikan kepada orang itu
gagal juga, Bo. Itu makanya Eliminasi. dia harus mengajak tim yang mungkin komunikasinya Oke. Ya, asik, satu tim. public apa sih namanya, komunikasinya relation, ya. asik. Nah, lalu nanti ada satu yang apa gitu. Nah, sekarang tuh zamannya begitu. Seru ya? Wow, Bisa kolaborasi. Ya, bisa seru kolaborasi. banget. Bisa kolaborasi. Makanya kita ada itu kan apa yang ke Makassar ini nanti juga salah satunya penelitian tentang teman-teman yang di pengadilan tentang disabilitas di pengadilan itu. Jadi Mata hukum berarti. mata hukum. Tim kami itu lucu. Jadi ada yang memang mengetahui secara konseptual tentang penyandang disabilitas ini. Jadi itu dia bisa ngejelasin tuh, Bang. Dari salaman statement dan segala macam itu tuh dia tahu persis undang-undang segala macam. Oh iya, harus gitu, Advokasi Bo. ya, advokasi ya. Harus gitu. Advokasi. Tahu persis. Tapi dia tidak bisa tuh berkomunikasi dengan orang-orang itu itu. teknisnya. Kita ajak, gitu. Dari universitas ini, oh dia pernah ikut satu konferensi di mana Ya. yang dia membawa paper ini nih. Harus kita ajak. Nah, jadi memang sekarang tuh asik banget timnya. Dan itu misal komposisi kami itu berapa ya? 4 orang BRIN, 2 orang universitas, lalu 1 dari Mahkamah Agung. Jadi kuat banget. 4/1/9. Komposisi akhirnya. Nggak, itu tidak ada formula, tapi tidak tentang ada formula. kebutuhan timnya aja. Konteksnya akhirnya paham. Para Jadi pihak. ada rekrutmen istilahnya anggap pakai mesin terbang gitu ya. Jadi hitungannya kalau kita kekurangan tenaga ahli di ruang ini kita bisa rekrutmen dari institusi lain. Tadi itu ada orang Mahkamah Agung. Itu bukan Dasarnya masalah rekrutmen kepakaran sih, tapi kayak ketua tim itu mengajak yang Ngajak. bisa gitu. Iya, paham. Berdasarkan kepakaran masing-masing. Kepakaran masing-masing. Jadi Selesainya memang- kapan tuh kira-kira tuh? Udah bisa pengaplikasiannya gambaran tim kita BRIN. Desember ini, jadi kami tuh sudah keterima jurnal HAM. Jadi KTI-nya, KTI itu karya tulis ilmiahnya Desember tuh ada nanti publikasi. Nah, jadi memang BRIN itu kan niat dan cita-citanya kan memang memproduksi pengetahuan. Ya. Jadi jurnal-jurnal ilmu-ilmu yang baru ada itu kan sekarang kan publikasi kita kan yang paling apa ya istilahnya paling serius atau anggaplah apa itu kan di jurnal kan. Ya, Nah, ya. di Scopus, di Sinta dan segala macam gitu. Nanti dipopulerkan, nanti ada di majalah, diseminasi. di Iya sih. media. Ya akhirnya aku harap juga ada kebijakan di mana perusahaan-perusahaan percetakan buku selain menulis buku yang berupa tulisan juga menulis buku yang berupa braille sih. Oh iya, iya. Itu tadi Harus. bagaimana? Dan mahal. Ya kan Bagaimana mimpi? Nah, masalahnya industri, Bo. Mimpi Udah SLB industri. itu dinaikkan jenjang sampai Nah, perguruan tinggi akhirnya kan disabilitas. ketahuan. Ada pagarnya. Nah, kalau udah dimulai sekarang 5-10 tahun ke depan akan ada bakat-bakat, ya kan? Orang-orang yang berminat sekolah tinggi ada nanti ke depannya disiapkan perguruan tinggi disabilitas. Karena katanya tadi dulunya nggak dibangun, paling tinggi cuma SLB SMA. Begitu Iya. mereka berusia mahasiswa, fasilitas tidak ada, ya kan gitu. Nah, bagaimana mulai sekarang supaya ke depan ada, tidak ada alasan, tidak ada perguruan tinggi disabilitas. Termasuk adalah tadi tuntutan kurikulum harus ada modul untuk braille, Iya. ya kan untuk orang yang tunanetra. Dan kejaran aku publik pada saat semua orang disamaratakan, berarti Iya. kan pengejaran untuk akses dan kebutuhan publik juga harus ada. Itu nanti pada saat keputusan itu keluar akhirnya tadi kan ada bahasa itu industri, berarti kan ada benturannya untuk ruang-ruang kapital di luar kenegaraan. Iya, artinya Tapi Ya, itu ada. memproduk. Kita Nah, harus ya. menyadari tetap ada itu. benturan itu. Iya. Di mana-mana selalu ada Iya, benturan-benturan Makanya kepentingan gitu kebijakan sih. regulasi, ya kan? Iya. Kita kawal gitu, Pak. Semoga ya lancar. Iya. Tapi Ya, benturan-benturan itu memang jadi ya. polemik bunga. Enggak, kalau aku sih melihat itu ya Normal. melihat tantangan. Jadi tantangan gimana kita menjawab itu. Aku tuh memang suka sih apa-apa yang agak-agak itu tantangan. Mainstream, anti mainstream. Tantangan Tapi gitu. terkadang kok udah benturan dengan industri selalu kalah sih. Betul. Ya, makanya. Nah, itu yang bikin kita kok ada industri tuh itunya agak lain ya treatmentnya. Diksi Ya, selalu aku- dikalahkan. Iya, aku harap lancar sih. Dia kayak Bagaimana mau kita ngerok. fight? Wah, apa lepas ke Bang? Udah, ini biar seksi ya. Biar kayak Freddie Mercury. Konser. Rocker. Biar kayak Freddie Mercury. Konser kita. Udah mau gini. Penonton.
Oh, baik, kita sudah sampai bagaimana penelitian. Iya, kita kok nggak ngomong literasi sih katanya itu tadi, tapi kan sudah included. Keren nih. Nah, maksudnya tadi keren. tuh jembatan aku kena dari itu ke buku braille kan buku rencana aku Kan dari masuk situ dulu larinya ke anak-anak, literasi. kan? Oh, Itu oke. jembatan aku tuh tadi. Jadi masuk ke situ. Nah, cuma tadi sudah dibantah sendiri kalau sudah berbenturan dengan kapitalis. Aduh. Bridging aku ke situ tuh dari buku braille. Bisa bang, cerita, aku literasi. bisa membuat satu kalimat yang tiba-tiba ada literasinya. Nah, Tahu nggak? Coba aku jadi pengen tanya tuh, mau ngecek. mhm. Coba, menurut Bang Dono dan Bang Aib, Nah, literasi kita pertama kali itu kapan? literasi kita. Literasi 2020 Mengenal konsep setelah ya, bukan pandemi. kata ya, mengenal Setelah konsep. pandemi. Ketika kita aware, kita tuh butuh literasi, gitu. Nggak cuman baca tulis, nggak cuman melek baca. Black, iya. Kalau pribadi, aku dari dulunya karena aku lebih cenderung pada kata sastra daripada literasi itu, tapi konsep bahwa yang dinamakan membaca saja bukan hanya yang kita bahas, baca teks kan gitu, membaca kemana. Dan yang namanya pemberantasan buta huruf itu sehingga berganti dengan buta aksara ternyata berhitung juga literasi dong, ya kan gitu. Jadi literasi, literal bukan hanya sastra, bukan hanya tulisan huruf, tapi juga aksara, angka dan sebagainya, konsep-konsep itu. Sebenarnya aku udah lama paham itu, barulah muncul sekarang karena mungkin PBH pemberantasan buta huruf gagal. Ya kan, pemberantasan buta aksara gagal. Mau cari istilah apa lagi? Muncullah literasi, gerakan literasi. Padahal kita tidak paham konsep literasi itu kayak apa. Yang kita kerjakan sekarang, ya kayak yang kita lakukan sekarang. Aku ndak sok gitu kan. Oh ya, literasi itu apa? Ndak gitu-gitu juga. Aku udah paham bahwa yang kita berantas itu bukan hanya ndak baca, kan calistung sekarang istilahnya. Padahal berhitung ndak dianggap sebagai gerakan literasi. Kok enggak? Kan itu. Sama-sama Yang PP. Dianggap Bang? Oh. Enggak, dalam konsepnya dianggap, tapi dalam aplikasi implementasi pembuat kebijakan. Iya sih, terkadang kalau dalam kehidupan bermasyarakat Calis tung orang aja baru bisa. sekarang istilahnya. Tungnya dimasukkan. Dulu kan calis tung, baca tulis berhitung. Oh, ada istilah itu. Nggak ada. Kan baru toh. Banyak jargon ya? Nah, Bukan jargon. banyak istilah karena enggak mempan yang program-program itu berantas karena enggak komplit. Kan gitu. Minat baca masyarakat, orang petani tadi itu dikasih bagaimana buku-buku tentang ternak kambing, nyambung enggak, Nggak minat ya jadinya. tapi buku harus disebarkan ke seluruh masyarakat tanpa riset masyarakat butuh apa, No comment. kan gitu. Oke. Nah, silakan literasi dan, Giliranku, oke. dan brain. Jadi 10 tahun terakhir ini yang aku tahu ya, karena dari awal program gerakan literasi nasional itu bukan kebetulan aku termasuk salah satu Tahun yang berapa? jadikan instruktur. Tahun berapa? 2016 itu tuh 2015 sebenarnya pencanangan gerakan ini. Iya. 2016 itu angkatan pertama instruktur literasi. Kita itu kan jadi kayak shock ketika program of International Student Assessment itu muncul. Ya. Kita 64 dari 72 yang dihitung perkara membaca, sains dan matematika. Gitu. Lalu ada dari Central Connecticut State University yang menempatkan kita Indonesia 60 dari 61, kita hanya menang dari Botswana. Itu tuh menghitungnya itu, jadi biar teman-teman itu nggak kaget apa sih Indikatornya. gitu. Yang dihitung pertama dari nilai PISA kita itu tadi, lalu dari perpustakaan, jumlah ya kondisi, lalu saya lupa. Perpustakaan sih udah lah. Sistem pendidikan. Itu pasti. Aduh, terakhir siapa? Nah, teman-teman jadi bisa membayangkan mengapa kita jadi rendah kan? Gitu. Aku lupa itu. Kita tuh jadi shock karena dipublikasikan di jurnal-jurnal itu. Iya, Nah, pasti. jadi penelitian itu kan selalu di jurnal itunya dan akan dirujuk oleh ilmuwan seluruh dunia. Dicanangkanlah kita akan gerakan literasi nasional. Kalau menurutku bagus, maksudku kita tuh memang seringnya gitu ya, ketika dipecut
Kagetan. Hacis. Baru kita kita mau membenah diri. Kagetan. Tapi masalah literasi ini bukan masalah kita mau ganti telur dadar dengan ikan goreng. Nggak bisa men, ini masalah mental. Abad 17 ada namanya Republik Literasi. Aku baca di bukunya Martin Sriwijaya, Sejarah Pemikiran. Nah, teman-teman boleh baca di situ dan cek, kita bisa diskusi. Jadi dulu itu kan orang-orang pada bersurat-surat ya, korespondensi. Iya. Filsuf-filsuf itu bagaimana mereka bisa bertukar pikiran itu dari surat-surat. Dari surat-surat dan suatu ketika di Eropa itu muncul kesadaran kalau kita ini butuh saling mengetahui pemikiran tiap orang. Nah, ada Republik, ada nama dari pakai bahasa Buku, itu tuh aku judul nggak itu. buku Pikiran. Enggak, Republik Literasi namanya Bang. Perkumpulan lah, Perkumpulan. BAG-nya zaman dulu. Yes, bener Bang. Dan mereka bersurat. Iya. Surat-surat itu dikumpulkan jadi buku. Tahu cara mereka mengcopy? Tulis ulang. Iya. Untuk bisa dibagikan ke orang-orang. Itu pertama kali kesadaran literasi bahwa bagaimana kita itu mau membagi pikiran kita yang berbeda dengan kita supaya kita bisa mengerti, memahami dan simpati dengan orang. Itu adalah konsep pertama literasi. Enggak lah, sebelum itu kan ada penulisan Al-Quran kan juga salah satu. Ya, aku nggak itu ya, karena aku dari sejarah pemikiran ya. Kalau Al-Quran itu mungkin sudah. Oh, konteks pemikiran, oke. Aku terlalu merasa diriku rendah dan berdosa gitu. Enggak, kalau yang kumlihat akhirnya bagaimana menulis buah pikir, yuk. Ya. Itu dan akhirnya disebar dan dicetak dan diperbanyak. Betul. Konteksnya sama, tapi Kalau kan itu. kalau aku konteksnya karena ada Republik Iya, Literasi iya. itu, Iya. maksudku ada kata itu muncul, bagaimana konsep itu ada dan membangun satu komunitas yang bisa sebenarnya kita lihat itu sebenarnya akar literasi itu begitu gitu. Ya, konsepsinya. Itu konsepsinya. Jadi iya, baca tulis itu sebagai sarana awal Ya. gitu. Kita harus bisa menulis dan membaca supaya kita bisa berkirim surat ya Bang ya. Karena bahasa konvensi kita. Yes, kayak gitu. Komunikasi. Nah, yang akhirnya menjadi satu kesimpulan dari sejarah pemikiran itu bahwa literasi itu adalah satu cara kita itu bagaimana bisa tidak cuman membaca atau mendapatkan informasi, tapi informasi itu membuat kita bisa mengambil sikap dan bisa menjawab kebutuhan apa yang kita butuhkan sekarang. Itu sebenarnya konsep pertama ya. Gitu. Nah, kalau aku pernah nulis di Insight Pontianak tentang tantangan literasi kita itu. Jadi memang proses belajar, proses refleksi itu sebenarnya yang lebih penting dari literasi. Tapi masalah baca tulis itu kayak dasar ya. Karena kita menggunakan bahasa Dasar. verbal ini. Betul. Nah, kalau bilang di podcast yang waktu itu tuh aku lihat kita udah pegang gawai baca, medsos baca. Kita hanya mendapat informasi, tapi kita tidak tahu dan tidak mengambil sikap dan tidak membuat pembatinan, membuat refleksi apa informasi itu yang Main pencet ternyata hoax kata dia. Kenapa aku lebih setuju kalau budaya berpikir yang lebih di Nah, itu Non- literasi. Literasi bukan hanya baca tulis. literasi kan tidak dimengerti orang. Nah, itulah Oke, tadi. boleh. Maka aku Apa aja lah. Tetap kekeh. Kalau aku bergeraknya sastra, literasi itu lebih luas kan kayak gitu ya, loh. dia kan mau gitu. berpikir sastra, aku oke semuanya, nggak apa-apa, yang Salah penting satunya, benar. iya. Pembatinan, refleksi, proses berpikir. Terlalu ilmiah. Gitu. Petani mana nggak Itu ngerti. makanya, pakai bahasa yang Nggak, Bang. biasanya itu Nggak maksud apa-apa. aku gitu. Jadi kalau Bahasa kita literasi. menyampaikan ke amanah, kita pakai kata atau kosakata yang dekat dengan mereka, itu. gitu. Ya, Tapi kalau familiar. misalnya dalam konteks ini nggak apa-apa kita pakai. Akademik. Oh iya paham Gitu, paham paham Bang. paham paham. Nah, gitu Konteksnya. Bang. Paham. Saya ikut- Jadi nggak ada yang salah, tapi bagaimana ketika kita di komunitas Konteksnya. nelayan kita Konteks. lebih banyak ngomong Berbahasa. tentang ikan dan air. Kok yang gunung itu nanti mereka agak miss gitu. Ya, Nah. bukan akhirnya kan kelas-kelas itu yang lebih dekat dengan permasalahan ini. Nah, Ya itu. walaupun enggak sih orang-orang Iya. modern pun juga bermasalah dengan hal-hal ini sih Masalah. sebenarnya. Iya. Ya terkadang malah yang susah berpikir malah orang modern. Nah, ya itu. Dia sudah merasa sapiens banget ya. Iya. Nah, sekarang menyederhanakan supaya literasi nggak terlalu berat, bahasanya terlalu ilmiah. Kata Aib itu literasi ya Aib ya. Sekarang gimana? Sekarang sederhana. Bagaimana kebutuhan literasi bagi masyarakat nelayan? Bagaimana rumusannya? Nah, kalau aku ya aku nggak tahu Kan karena karena aku literasi itu kan justru Iya, esensinya lagi bagaimana banget. masyarakat berpikir.
Masyarakat Ah, iya. nelayan berpikir untuk kepentingan mereka. Nah, bagaimana gerakan literasi kaum nelayan? Nah, kan kayak gitu. Abang mungkin teman-teman pernah nonton film Moana. Ya. Aku tuh nggak paham kalau misalnya kita ngelihat bintang ini ternyata arahnya gini gini gini. Nah, cuma nelayan yang tahu. Nah, Ya, astronomi. itu dia. Kayak gitu. Maksudnya Jadi literasi iya yang nyambung gitu. tuh Yang sesuai orang-orang konteks. literat itu bukan tadi ya kita omongin bukan masalah baca dan tulis Nah, kayak ya, gini gitu oke, kan. oke. Kayak gitu. Walaupun sebagai penanda sebelum Masehi ke Masehi itu ketika kita bilang mulai mengenal tulisan gitu kan. Nah, balik Saking lagi, gitu. balik Nah, lagi disabilitas. Kalau literasi hanya terjemahan baca tulis, bagaimana yang disabilitas? Nggak Nggak, bisa, iya. biar- nggak bisa menulis. Biar creative people juga tahu Kan berarti disabilitas juga ada literasinya kan gitu. Iya, Banget, Cuma iya, banget. secara Potensi langsung mereka gitu. orang-orang Betul. juga terjebak dengan literasi Terlalu itu hanya megah-megahan ya. hanya literatur dan akhirnya hanya sekedar bacaan Nah, gitu. itu tadi. Aku nggak shock kalau gerakan literasi itu ada. Ujung-ujungnya apa sih? terus jadi apa semua serba literasi ya sekarang. Ah. Cuma Aku- tapi itu semuanya tentang bisa motor. lihat. Sastra ya sastra lah. Literasi monggo. Iya, iya, monggo Bang. Gitu. Jadi aku kadang tuh apa yang bukan prihatin tapi senyum aja gitu. Oke, silakan komunitas literasi. Tapi sebenarnya dia tahu nggak sih hakikatnya gitu loh. Lama-lama kata Oh, sastra oke, bisa hilang. oke. Lama-lama kata sastra bisa hilang loh. Padahal sastra punya unik Original sendiri ya. kan. Konsep Beda yang loh sangat dengan literasi. original. Nggak disamakan. Beda. Sastra itu kan juga itulah literasi, enggak lah. Gitu. Nah, itulah bagaimana kita hadirkan orang BRIN secara akademis, Enggak lah, Bang. secara Bukan karena aku orang istilah, BRIN, tapi supaya karena- ada lurusan, kan kepakaran yang kita lihat. Kalau kita Orang yang bergelut di ngobrol-ngobrol, ruang itu, nanti caranya secara kita knowledge tak bisa teruji di-sharing. pula ya, statement kita tidak teruji kan? Enggak apa Teorinya lah. ngawur, Akhirnya kan dari statement kita bawa orang yang Nah, ngerti. makanya Akhirnya aku kepancing ya. Ah, Bang Hatta udah filosofi bilang, bincang aku udah botol." ngomong orang Ya, akhirnya akhirnya kan kayak itu. udah ngomongin. Oh Memang iya, maunya itu. pancingan ya. That's Supaya our trick. Anda datang. Namanya trik. Anda datang. Tapi aku lucu loh, kok tiba-tiba ngompor tuh muncul ketika aku klik itu apa? Oh mungkin karena literasi ya? Nah, Karena maksudnya kan aku itu ini literasi pemegang terus. otoritas jejak literasi. Iya. Mungkin YouTube dia ngulik itu ya. Karena aku kan bukan punya buletin. Nomor salah satu. Kami teman-teman itu tuh punya buletin jejak Jejak. literasi. Jadi mungkin karena tagar Iya. literasi Oh itu iya, terus muncul. tagar. Aku itu kan wah Bang Aib sama Bang Don ini ngomongin literasi apa nih? Terus aku sambil nge-WhatsApp Bang Hatta ini kok Kemakan dia. Kita najor. Iya, tapi bagus ya jadinya bagus kan. Kita jadi ngobrol. Enggak betul. Porsi. Ya, Porsi, iya. bukan Karena porsi. salah satu kegelisahan aku enggak terucap di YouTube itu ya sih. Ya budaya berpikir sih itu. Iya, betul berpikir. Pembatinan gitu loh. Kita tuh bisa baca apa aja, bisa mendapatkan apa aja. Nah, tadi disebut ini Botswana kita hanya satu di bagi mereka. Kemudian aku terus Ali baca ya? pendidikan. Misalnya Oh, pendidikan. salah satu segmen pendidikan. Berpikir konsep dengan berpikir hitung kancing yang dilakukan Indonesia itu kesalahan sejarah yang seperti apa sih? Kalau aku sih misalnya gini contoh Udah tahu nih. metodologi berpikir konsep misalnya ya bahasa sederhana. Ini apa? Ini pensil. Apa fungsi pensil untuk menulis ben selesai. Padahal kalau anak diajar dengan berpikir konsep bahwa ini adalah pensil yang fungsinya untuk menulis, tetapi selain untuk menulis pensil juga bisa untuk ini berbanyak. Ini menjelaskan anak-anak sekarang kan kita tidak bisa menjelaskan seperti itu karena sistem kurikulumnya kah, gurunya kah. Nah kan kalau coba seperti itu maka literasi itu dari dulu udah selesai karena anak sudah berpikir. Betul. Tidak Makanya metode ceramah. sistem pendidikan yang saya jadi salah Akhirnya satu capek-capek penilaian. belajar dan dikerjakan cuma A, B, C benar atau salah. Cuma segitu, enggak mikir dong. Betul. Aku pengen ngomong tapi Ayo, ditahan. silakan. Enggak. Ngomong enggak, aja. Enggak. Silakan. Ngomong dulu biar perspektif Enggak. beliau susah gimana? nanti hilang lupa. Nanti Enggak lupa. Bahasanya Karena itu Bahasanya seperti itu. karena itu hal-hal yang bukan ku gelisah kan ya, bukan ku risau kan ya. Enggak lah. Ya hal yang ku kesali sih. Silakan. Ya enggak mau karena terlalu kasar. Nah, silakan. pakai sinonim lah yang lain. Enggak, Silakan. enggak. Kalau menurutku masalah metode pengajaran juga ya Bang itu dan Iya, aku enggak mau menyalahkan Iya kan? beberapa Dan- pihak. Bicara berpikir. oh enggak yang mengajar bisa siapa saja itu hanya salah satu jadi memang dan
ada juga loh pengajar yang mereka relatif lebih apa sih namanya bisa dengan cara yang lain. Nah, lalu kalau masalah kayak tadi abang bilang tadi, pensil ini untuk menulis say. Lalu padahal kan kita bisa gini dan panjang banget, apalagi kok kita bisa jelaskan ini dari kayu apa, mengapa bisa ada tanda atau bekas di kertas mengapa kita. HB, mengapa 2D, B atau HB. Nah, kebetulan aku dapat pengajar yang bisa menjelaskan seperti itu, Bang. Nah, coba silakan. Jadi enggak, bukan masalah apa yang ku dapat, tapi masalah metode. Iya. Nah, kita boleh kali ya, mungkin sekarang itu guru itu tantangannya beda ya dengan yang dulu. Aku nggak tahu kok teman-teman yang lain. Guru-guruku dulu itu masih banyak yang asik. Maksudku, aku tuh lemah banget menghafal. Definisi tuh menghafal, tapi kok justru menjelaskan gini ini aku bisa gitu. Jangan tantang. Tapi kalau salah ada guru yang mau muridnya tuh plak yang ada di buku itu yang disalin Textbook di kertas ulangan. Iya. Aduh, aku lemah banget kalau kayak gitu, Bang. Dan tapi aku tetap mencoba untuk menghafal ya. Iya. Gitu Sama kayak gitu. Apa ya, Bang? Sama. Pantas kita soulmate. Kita kembaran kok. Kembaran. Kita sering kembaran. Aku pengen ngomong tapi Nanti dulu. Enggak, abis ini ngomong ya. Susah juga. Utarakan lah. Tapi poinnya akhirnya proses berpikir kan dimulai dari usia dini. Iya. Kan melihat pada tempo-tempo masa lalu orang-orang mengejar jadi guru itu, aku nggak tahu ya, ini diri aku nggak tahu pola pikir orang, dan aku juga nggak hidup di masa-masa lalu. Akhirnya ini akhirnya aku coba menilai dari apa yang kulihat, dari apa yang guru cerita, akhirnya penilaian pribadi sih. Akhirnya orang yang tulus menjadi guru, orang pada tempo masa lalu itu lebih banyak orang yang tulus menjadi guru dibanding orang zaman sekarang. Ngejar prestise. Betul. Wah, Sertifikasi berapa juta? itu 1, 2 dan lain-lain hal kayak gitu dan lain-lain. Ya akhirnya metode mengajar itu juga salah satu. Balik lagi ke bahasa awal aku, di mana akhirnya proses berpikir itu dimulai dari usia dini. Tapi kenapa akhirnya ruang-ruang usia dini itu para ruang-ruang pengajarnya akhirnya gajinya lebih rendah dibanding anak-anak yang udah mampu berpikir. Betul. Bahasanya mungkin masuk beliau, guru yang dari SD justru gajinya harus lebih besar daripada yang namanya sebut dosen. Oke, aku jadi mau membocorkan hasil penelitianku tahun lalu, Bang. Oke, penelitian lagi. Tentang literasi emergent. Yap. Jadi memang benar. Jadi aku cuman mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Bang Aib. Jadi memang proses berpikir itu dari dini. Penelitianku itu salah satu ya, hasilnya adalah mengapa PISA kita rendah. Ya. Karena literasi emergen anak-anak itu tidak terasah. Literasi Dari emergen awal. itu adalah literasi dini. Ketika anak baru lahir kan ada kita yang kalau yang teman saudara kita beragama Islam langsung diazankan. Lalu seberapa banyak anak-anak itu yang didongengin? Pengenalan dengan diksi, pengenalan dengan rasa, dengan intonasi. Bagaimana ada namanya pop book kan. Jadi pop book itu biasa ada kayak kita paham pop gimana. Itu tuh kan adalah pengenalan literasi sejak dini. Bagaimana mereka mengenal bentuk, mengenal warna, ada yang bisa bergerak. Kita nggak sadar kalau itu tuh adalah akar dari kemampuan kita berpikir. Psikomotor. Gitu. Nah, itu baru mau ku presentasikan tanggal 15 Oktober. Alhamdulillah metodeku, pola asuhku di rumah 5 beradik seperti itu. Wah. Dari kelas 1 sudah lancar tulis, cucu juga begitu. Jadi anak-anakku sudah pandai pola asuhnya. Bahwa Wah, sejak keren, Bang. dinilah untuk melatih anak. Contoh, tak boleh bilang dog anjing, tapi guguk. Ubah dulu dog bahasa Inggris, anjing bahasa Indonesia, di kamus hapuskan hanya ada guguk. Iya, nggak boleh. Secara letter itu harus, karena anjing tuh itu anjing namanya, terserah nanti dia udah besar, oh ini tidak sopan lo bilang Benar. anjing, tapi guguk, tapi anjing bukan harus. Aku setuju, Pak. Itu tadi. Nah, Betul. tapi creative people ya, waktu juga yang membatasi kita. Wah. Bang Aib barangkali kerisauan kekesalan Wah, dia sudah kok nggak terungkap, terasa? walau hanya sedikit. Saya Habis ini juga, kita lanjut. dan Jenny juga, dan kita semua. Nah inilah keasikan. Iya kan, waktu Seru juga ya? membatasi kita. Ini yang satu waktu lalu. Nah, kenapa? Bang Don yang ingat waktu lalu dari aku. Makanya, Oh, biasanya. Aku yang ingat waktu. karena ini kan memenuhi kerisauan beliau. Oh, iya. Jadi porsi beliau. Tapi juga. kayaknya masih mau Masih ngobrol. jadi. Enggak. Tadi ya akhirnya salah satu poin yang aku risaukan ya
keluarga Ya, sudah terungkap. Tetapi masih Sudah ya. Nah, itu tadi masih Ada yang yang mau kasarnya dimuntahkan. masih kutahan. ya, Ada yang masih mau sisa dimuntahkan. will. Masih ada waktu dan kesempatan Dengan lain. justifikasi sih. Dengan narasumber kawan ngobrol yang sama tidak masalah. Iya. Ya kan? Tidak masalah. Kita ngobrol berbagi. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti diseminasi Maaf, dari maaf kalau ngobrol ada bisa salah di kata. YouTube Bang, di Bang, siberdaya.org ya. Nah, itu bisa dipantau ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa salam ngompor panas selalu. Selalu panas. Maaf kata yang salah. Pihak Memaafkan tersinggung. batin. Maaf.